Kesehatan merupakan syarat mutlak majunya sebuah bangsa. Di era seperti sekarang ini, masalah kesehatan yang kian kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi para profesional kesehatan. Dengan tujuan mengabdi setulus hati, para profesional kesehatan berdedikasi guna meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Organisasi Profesional Kesehatan Muslim Indonesia atau Imani Prokami bertekad menjadi perhimpunan tenaga profesi kesehatan Islami yang memberi manfaat terhadap seluruh umat. Lahir pada 29 Rajab 1423 Hijriah atau 6 Oktober 2002 di Pondok Gede, Jakarta. Organisasi ini berusaha menjawab tantangan dunia kesehatan dan Islam saat ini yang kian kompleks. Organisasi bersifat non-profit, independen, dan organisasi non-pemerintah. Didedikasikan untuk mengembangkan profesi kesehatan sebagai perwujudan dan tujuan Islam. Untuk mewujudkan semua itu, kami memiliki visi menjadi perhimpunan profesional kesehatan Islami yang mampu memberdayakan sumber daya insani yang unggul dan berkarakter untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada tahun 2026. Dengan misi mengayomi profesional kesehatan Muslim di Indonesia, membina dan memberdayakan sumber daya insani kesehatan yang unggul dan berkarakter dari sisi ilmu, mental, dan akhlak, membangun kolaborasi efektif antar stakeholder sektor kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan umat, meningkatkan daya tawar Prokami dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan yang menyangkut masyarakat luas, baik nasional atau internasional. Bersama dua organisasi besar kesehatan lainnya, Imani Prokami tergabung ke dalam Indonesian Islamic Medical Association atau IIMA yang berakar dari Federation of Islamic Medical Associations atau FIMA. Kini, Imani Prokami telah melebarkan sayapnya di 34 provinsi di Indonesia sebagai Prokami wilayah. Mari, para tenaga kesehatan seluruh Indonesia bergabung bersama Imani Prokami sebagai bagian dari kebermanfaatan umat. Imani Prokami, Itkon, Ihsan, Ikhlas. Baiklah, terima kasih Pak Sam. Dimulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Dr. Nuli Juwariyah, spesialis penyakit dalam selaku Ketua Prokami Banten. Yang terhormat Bapak narasumber ya, yang pada pekan ini Dr. Abdullah Sidqul Azmi. Selamat datang, Dok. Dan yang kami hormati seluruh kru ya dari Prokami yang sudah menggelar webinar hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan peserta webinar kesehatan yang pada saat ini telah gabung di acara ini, walaupun hari ini hari libur ya, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bisa gabung. Alhamdulillah teman-teman semuanya peserta webinar, dengan adanya webinar ini insya Allah di 2-3 hari ke depan kan kita udah menghadapi dan akan melalui hari bulan-bulan suci Ramadan ya, di mana tema hari ini sangat relate ya, berhubungan banget dengan suasana puasa ya.
Di sini kita akan mengikuti webinar kesehatan dengan tema Bolehkah saya berpuasa? Panduan aman untuk penderita penyakit kronis. Sebelum kita mulai, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang kedua, sambutan kepada Ibu Ketua Prokami Banten, untuk Ibu Dr. Nuli Joriah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh baiklah, kesempatan ini kita langsung ya. Kebetulan Ibu Dr. Nuli lagi ada kegiatan seminar. Kita langsung ke acara webinar yang sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae narasumber kita pekan ini. Pak Sam minta tolong untuk ya baiklah. Alhamdulillah dok, kita ketemu lagi ya di hari Minggu ini dalam acara webinar kesehatan Bolehkah Saya Berpuasa. Dr. Abdullah Sidqul Azmi, spesialis penyakit dalam. Beliau pada saat ini kerja sebagai dosen CPNS Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Untuk riwayat pendidikan, beliau pernah melalui pendidikan di 2010 sampai 2016 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian di tahun 2020 sampai 2025 beliau mengambil spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan untuk riwayat pekerjaan yang sekarang aja ya mungkin dari yang 2025 sampai sekarang beliau sebagai dosen CPNS di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. Dan untuk yang lainnya Masya Allah ya banyak sekali dari organisasi, pelatihan, dan apalagi penghargaan ya. Masya Allah ya dok. Mungkin itu Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Untuk selanjutnya, dokter dipersilahkan untuk share sebanyak-banyaknya kupas tuntas tentang bolehkah saya berpuasa, panduan aman untuk penderita penyakit kronis. Waktu dan tempat dipersilahkan dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar, dokter? Terdengar dok, jelas. Ya, baik, sebentar. Boleh diberikan akses untuk share screen? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Moderator untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Prokami Banten yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Sifatnya kita insya Allah diskusi saja, sharing dan diskusi.
tidak terlalu berat, lebih ke ya saling sharing ya. Di kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk sharing terkait panduan puasa pada penderita penyakit kronis ya. Di kesempatan ini ada 3 penyakit kronik yang mau saya bahas. Yang pertama adalah puasa pada pasien sakit gula ya atau diabetes mellitus. Yang kedua puasa pada pasien hipertensi. Dan yang ketiga adalah puasa pada pasien yang menderita gangguan lambung atau GERD ya. Kita bersama tahu kalau puasa ini merupakan kewajiban di bulan Ramadan bagi muslim ataupun muslimah yang sudah menginjak masa balik. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Yang semuanya juga mungkin sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Namun di satu sisi setelah ayat berikutnya di Al-Baqarah ayat 184 di situ Allah juga menuliskan bahwa ada orang-orang yang diberikan keringanan untuk menunda puasa. Yang ayatnya berbunyi ayyamam ma'dudats. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi di topik kali ini kita akan melihat ya orang-orang yang lebih disarankan untuk tidak berpuasa dan orang-orang yang masih boleh untuk berpuasa. Di sini juga ada keringanan untuk menunda puasa, yaitu di ayat selanjutnya ayat 185 ya. Di sini tertulis, dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kita masuk ke section pertama ya. Bolehkah pasien dengan sakit gula itu berpuasa? Jadi puasa pada pasien sakit gula itu ketika kita tidak makan, maka di dalam tubuh itu tidak ada gula atau kadar gulanya menurun. Karena kadar gulanya menurun, maka sekresi insulin atau insulin yang keluar itu juga menurun. Sehingga karena sekresi insulin menurun, maka tubuh menyuruh hati untuk memecah gula dari dalam tubuh. Nah, ketika tubuh memecah gula dari hati, maka tubuh memiliki gula yang dihasilkan dari hati. Namun, dari situ pankreas juga menghambat penyimpanan gula di dalam tubuh. Karena gulanya juga mau dipecah untuk energi. Nah, inilah sebenarnya perbedaan ketika pasien orang yang berpuasa pada pasien gula ataupun pasien yang tidak mempunyai sakit gula. Di sini kita lihat orang yang dengan kadar gula rendah, dia biasanya memiliki gejala-gejala tersebut. Biasanya dia tuh bisa berkeringat, keringat dingin, berdebar-debar, terus dia jadi sensitif gitu ya, pusing, lemes. Nah, namun kalau gulanya tinggi, dia bisa haus, sakit kepala, pandangan buram, gitu. Terus sering pipis. Nah, itu adalah gambaran-gambaran kalau kadar gulanya tinggi. Nah, sebelum kita berpuasa,
terutama pada orang yang sakit gula, disarankan sebenarnya untuk menghitung stratifikasi resiko. Jadi kita perlu merefleksikan diri sendiri pada pasien-pasien yang sakit gula. Pertama, apakah dia masuk risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Poin-poinnya apa saja? Yang pertama, kita lihat tipe dan durasi diabetesnya. Dia diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Terus durasi sakit gulanya kurang atau lebih dari 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun, maka risikonya meningkat. Terus selama ini ada nggak gejala-gejala atau episode ditemukan kadar gula yang rendah? Yang keempat adalah kita lihat juga kendali gula darahnya dari HbA1c. Selain itu kita lihat juga apakah obat yang dikonsumsi oleh pasien saat ini menggunakan insulin atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah apakah pasien ini bisa melakukan pemeriksaan gula darah mandiri atau tidak. Dan apakah adanya terjadi komplikasi akut dari sakit gula dalam 3 bulan sampai 12 bulan terakhir. Di sini juga kita lihat apakah ada komplikasi pada pasien, terus ada komplikasi ginjal, pasien hamil atau tidak, usia lanjut atau tidak, terus kerjaannya bagaimana, dan pengalaman pada Ramadan sebelumnya. Dan kita lihat juga berpuasanya itu berapa lama. Kalau di Indonesia insya Allah sepertinya 16 jam atau kurang dari 16 jam. Kalau dihitung dari jam 4 ya. 4 ke 4 atau subuhnya misalkan setengah lima ke setengah lima mungkin hanya 13 jam lah ya. Jadi masih kurang dari 16 jam. Kita kelompokkan, kalau misalkan masuk ke dalam risiko tinggi, sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau dia risiko sedang, dia disarankan sebenarnya untuk tidak berpuasa. Kalau risiko rendah, dapat berpuasa. Nah, ini nutrisi dan cairan saat puasa pada pasien-pasien yang menderita sakit gula. Jadi sebenarnya yang prinsip makanannya hampir sama ya. Eh, Piringnya juga sama, pembagian porsi makanannya sebenarnya hampir sama. Kebutuhan kalori yang dijaga juga hampir sama, 1.200 sampai 2.000. Dengan konsumsi air itu sama 30 sampai 50 cc kilogram berat badan. Jadi kalau pasien tanpa sakit ginjal, tanpa sakit jantung dengan berat badan 50, tetap minumnya disarankan sehari 1,5 liter. Gitu. Terus makan sahur disarankan seakhir mungkin sebelum memulai puasa. Dan disarankan menghindari makanan yang mengandung banyak gula, baik ketika waktu berbuka puasa ataupun ketika sahur. Makanan tinggi garam juga sebaiknya dihindari. Ini adalah contoh-contoh makanan yang dianjurkan untuk sahur. Pertama, dia disarankan memang konsumsi karbohidrat kompleks. Bisa beras merah, gandum utuh, roti, terus produk susu boleh, yogurt, susu, buah dan sayur mayur sangat disarankan. Makanan tinggi protein juga sangat disarankan karena protein sendiri pemecahannya termasuk yang lambat. Cairan di sini disarankan menghindari minuman manis dan menghindari minuman yang mengandung kafein seperti teh atau kopi karena cenderung membuat seseorang sering pipis dan meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi. Untuk ketika berbuka, ini makanan yang disarankan. Kurma, karbohidrat kompleks dalam jumlah kecil, makanan tinggi protein, dan cairan. Dianjurkan meminum 8 gelas di antara berbuka dan sahur. Aktivitas fisik dan latihan fisik. Apakah boleh dilakukan saat berpuasa? Sebenarnya boleh. Cuman memang kita perlu menakar pada diri sendiri. Ketika kita merasa mampu, maka boleh. Tapi kalau ketika kita merasa tidak mampu, jangan dipaksakan.
Aktivitas fisik yang rutin dilakukan sebelum Ramadan dapat diteruskan selama Ramadan. Olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau setelah berbuka puasa. Nah, kalau olahraganya berat, itu disarankan dilakukan setelah berbuka. Nah, sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari. Jadi jangan sampai kita bela-belain olahraga tapi kita kagak taraweh. Karena taraweh itu sejatinya juga aktivitas fisik. Ini adalah panduan ya, panduan dosis obat sakit gula pada bulan Ramadan. Ini sebenarnya tugasnya dokter sih. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung konsultasi aja ke dokternya biar ditentukan. Karena di sini dari jenis obat, tiap jenis obat itu ada ketentuan-ketentuannya. Pada prinsipnya yang biasanya saya sampaikan kepada pasien itu adalah ketika mengkonsumsi obat sakit gula atau obat gula, maka harus makan. Kalau dia akan menghadapi satu episode tidak bisa makan dibanding ragu, maka dia lebih baik tidak konsumsi obat. Gitu. Seperti kita lihat ini, dari 3 golongan ini, sarannya dimakan sahur itu tabletnya di setengah dosis atau tidak minum. Ini juga golongan-golongan obatnya yang lain. Bagaimana jika insulin? Jika insulin sebenarnya lebih ke personal. Lebih ke personal dalam artian kita perlu lihat juga jenis insulin dan jumlah kebutuhan insulin pada pasien. Jika dosisnya dibutuhkan sangat besar, maka tidak disarankan pasien sebenarnya untuk berpuasa. Tapi jika insulin kebutuhannya tidak terlalu besar, maka masih bisa pasien berpuasa. Ketika makan sahur bagaimana? Apa perlu disuntik atau tidak? Biasanya kita turunkan dosisnya. Dari 100% dosis mungkin hanya diberikan 1/4 dosis jika khawatir gulanya rendah saat berpuasa. Ataupun jika memang kebutuhan insulinnya tidak besar, saat sahur dia tidak perlu menyuntik insulin. Ini adalah hal yang perlu diketahui oleh orang yang sakit gula dan memutuskan untuk berpuasa, yaitu adalah kapan pasien itu harus membatalkan puasanya. Saya selalu bilang kepada pasien-pasien saya, Ibu, Bapak tidak apa-apa, Ibu, Bapak berpuasa. Tetapi ketika nanti menjalani puasa dan muncul gejala-gejala seperti ini, maka jangan merasa kuat untuk memaksakan diri berpuasa. Buka saja, tidak apa-apa. Karena daripada nanti ibu drop dan terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi sangat disarankan pada orang-orang yang memiliki sakit gula, ketika dia berpuasa, dia memiliki alat cek gula. Jadi ketika rendah, dia merasa ada keluhan gulanya rendah, dicek gula, hasilnya di bawah 70, dia langsung buka dan makan. Sehingga gula darahnya bisa naik kembali. Yang harus dipahami adalah gejala-gejala hipoglikemia, yaitu tangan gemeter, berkeringat dingin, dada berdebar, rasa lapar yang hebat ya, perubahan kesadaran seperti tidak sadar pasiennya, kebingungan, nyeri kepala. Nah, ketika membatalkan puasa, yang disarankan adalah langsung mengkonsumsi air gula ya. Air gulanya juga bukan gula DM, bukan gula rendah kalori, tapi gula yang memang memiliki kalori, gula pasir biasa. Kalau gejalanya tidak membaik, bisa diulangi 5-10 menit. Kalau belum membaik juga disarankan datang ke IGD rumah sakit. Setelah minum air gula atau permen, disarankan pasien untuk makan cemilan. Nah, untuk pasien-pasien sakit gula, kapan saja sebenarnya jika mau melakukan pemeriksaan gula darah? Jadi yang pertama bisa dilakukan saat
pagi hari sebelum sahur. Yang kedua setelah sahur. Yang ketiga saat siang hari, saat pasien dalam kondisi lapar-laparnya. Yang keempat sebelum berbuka. Yang kelima saat mau berbuka atau setelah berbuka. Yang keenam sebelum tidur malam. Jadi ini adalah beberapa tips ya untuk pasien-pasien yang menderita sakit gula. Yang pertama selalu konsultasikan dulu ke dokter. Boleh berpuasa atau tidak saya. Yang selanjutnya pemeriksaan gula darah secara rutin sangat disarankan. Apalagi memiliki alat periksa gula darah sendiri di rumah. Minum air putih jika tidak ada kontraindikasi dapat disarankan. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi gula yang terlalu banyak serta minuman yang berkafein. Nah, untuk menghindari adanya masalah saat tarawih, saat iftar atau saat buka puasa disarankan sudah masuk makanan karbohidrat kompleks dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, jika memang pasien merasa badan tidak enak, maka jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Karena jika memaksakan diri untuk berpuasa, maka dikhawatirkan akan terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Setelah itu, setelah selesai Ramadan, maka konsultasikan kembali ke dokter Anda agar obatnya dikembalikan seperti sebelum berpuasa. Kita lanjut dulu ya sampai terakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 yaitu bolehkah pasien hipertensi berpuasa? Saya rasa kalau kita lihat orang-orang yang punya darah tinggi mungkin jumlahnya sangat banyak ya. Sehingga kita perlu lihat sebenarnya pasien hipertensi tuh boleh berpuasa atau tidak sih. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hipertensi ini masuk ke dalam faktor risiko kardiovaskular. Sebentar. Masuk ke dalam faktor risiko kardiovaskuler. Ketika seseorang itu memiliki hipertensi yang stabil, terkontrol, maka dia bisa berpuasa. Tapi kalau hipertensinya tidak terkontrol, yang disertai dengan banyaknya faktor risiko kardiovaskuler seperti adanya gagal jantung, adanya riwayat serangan jantung, itu tidak disarankan untuk berpuasa atau high risk. Nah, ini perlu diketahui bahwa dengan pasien-pasien yang memiliki penyakit kardiovaskuler. Prinsipnya hampir sama. Ketahui dulu mana yang boleh dan tidak boleh berpuasa. Setelah itu kita stratifikasi resiko. Yang pertama di sini kita lihat apakah pasiennya ini mau berpuasa di bulan Ramadan atau tidak. Kalau pasiennya ternyata memang berkenan atau mau sekali untuk berpuasa, maka kita perlu lihat stratifikasi resikonya. Kalau kita lihat ternyata dia masuknya high risk ya, yang kuning. Terus pasiennya tetap mau puasa. Nah, ini kita lihat alternatif dari pasien. Di sini disampaikan bahwa non-consecutive fast. Jadi mungkin puasanya bisa puasa tapi tidak 30 hari. Jadi mungkin puasanya selang-seling gitu. Nah, terus pasien di sini ditulis pasien declines or is unsuitable for alternative. Karena memang kebanyakan dari pasien-pasien kita mau banget untuk puasa di bulan Ramadan. Bagaimanapun kondisinya. Di sini disampaikan bahwa kita harus menyampaikan komunikasi dengan pasien dan ketika pasien ini tidak
bisa berpuasa atau tidak mampu untuk berpuasa, maka pasien itu harus segera berbuka di situ. Di sini sempat disampaikan ada consider trial phase. Jadi disarankan pasien itu bisa juga nih saran untuk coba dulu deh puasa bukan bulan Ramadan, Senin Kamis gitu. Bisa nggak? Kalau bisa, pasien lebih mudah untuk bisa lanjut ke dalam puasa Ramadan. Kalau low moderate risk yang hijau nih ya. Nah, ini kita lihat pasiennya hanya kita sesuaikan saja obat-obatannya. Terkait pasien hipertensi, sebenarnya tidak ada kontraindikasi bagi pasien dengan hipertensi terkontrol untuk berpartisipasi dalam puasa Ramadan. Jadi definisi terkontrol itu sebenarnya dengan obat dia bisa di bawah sistolnya bisa di bawah 140 untuk umur di atas 60 tahun dan di bawah 130 untuk yang di bawah 60 tahun. Kalau dia tidak terkontrol, sarannya tidak dikontraindikasikan puasanya. Obat antihipertensi masih boleh diberikan 1 kali sehari saat sahur. Karena dia tidak memiliki efek langsung seperti obat gula. Selanjutnya, edukasi pemantauan mandiri. Jadi kita pantau kondisinya. Jika selama pasien berpuasa itu ada klinis pusing, lemes, berdebar, pingsan, maka disarankan untuk membatalkan puasanya. Ini adalah catatan beberapa obat yang perlu diperhatikan ketika berpuasa. Ya, nanti bisa dibaca slide-nya, nanti akan diberikan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pada pasien-pasien yang memiliki gangguan lambung atau GERD yang paling sering ya, gastrointestinal gas reflux Enter. disease. Gastroesofageal kalau intestinal sih, maaf. Ya, jadi bolehkah pasien GERD berpuasa? Jadi GERD sendiri itu adalah gastroesophageal reflux disease. Adalah kondisi di mana asam lambung yang harusnya tempatnya ada di lambung itu naik ke atas. Gejalanya apa? Bisa rasa terbakar di dada, rasa asam, pahit di lidah, sulit menelan, nyeri, mual atau muntah sering. Nah, itu salah satu gejala-gejalanya. Puasa pada pasien GERD sebenarnya aman. Dan obat-obatan sebenarnya hanya direkomendasikan situasional karena telah terbukti meredakan gejala GERD. Konsumsi obat yang hanya digunakan sekali dalam sehari disarankan diminum pada malam hari sebelum tidur. Dan obat yang diberikan sehari 2 kali hendaknya dipilih saat malam hari sebelum tidur dan pada saat waktu sahur. Tips berpuasa untuk pasien GERD. Yang pertama adalah hindari menunda waktu sahur dan berbuka puasa. Hindari makan porsi besar, konsumsi makanan tinggi serat, hindari makanan yang memicu peningkatan asam lambung, makanan pedas dan berlemak. Hindari kafein dan minuman bersoda. Hindari berbaring setelah makan dan konsultasikan dengan dokter jika masalah perut saat berpuasa. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas informasi yang sudah gamblang banget ya tadi disampaikan. Baiklah, untuk para peserta dipersilahkan. Khawatir ada yang ditanyakan atau curhat ya dok ya, boleh ya dok ya. Takut ada yang mau berbagi Ya, cerita. silakan.
Oh, ada nih, Dok. Ibu Seri Aini Lubis. Silakan, Bu. Langsung dibuka aja itunya, mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum dokter, Mbak Pupu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Dokter, saya Serieni Lubis, pasiennya dokter Nuli. Halo, Bu, Iya, Ibu. dengar? Udah? Terdengar, Bu, terdengar. Oke. Pertama mungkin saya ingin tahu sebenarnya saya DM2 ya dok ya. Saya ingin tahu sebenarnya bedanya DM1 itu sama DM2 itu apa sih? Terus yang kedua, saya terapinya dikasih dokter Nuli itu insulin. Ya, saya udah suntik insulin, Apidra 3 kali dan Lantus 1 kali. Apakah selama berpuasa ini, kira-kira insulin ini boleh saya stop? Di samping sebenarnya saya menggunakan insulin ini saya sangat tergantung dokter. Saya nggak bisa suntik sendiri, harus apa namanya minta tolong orang-orang rumah. Terus kalau misalnya saya stop insulin, sebenarnya saya kan gula darah saya sewaktu itu normal-normal saja. Saya periksa habis bangun tidur sama 2 jam ya. Eh, Hampir rutin saya lakukan itu. Namun setiap dicek HbA1c satu saya, itu kan rata ya dok ya, rata 3 bulan, itu selalu tinggi, nggak pernah sesuai dengan harapan gitu loh dok. Itu aja, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dok. Langsung aja ya. Langsung dijawab aja, Dok. Iya. Jadi eh Ibu menggunakan insulinnya apa, Bu? Maaf. Saya menggunakan Apitra 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ya, berapa Terus dosisnya, Bu? 12 unit. Oh, tinggi ya, Bu ya? Kalau lantusnya saya pakai 14 unit Ya. sebelum tidur. Ya, Ibu. Jadi pada kondisi Ibu sebenarnya yang pertama terkait DM tipe 2 atau tipe 1 ya, Bu ya. Jadi kalau DM tipe 1 itu biasanya pasiennya menderita sakit gula dari lahir, Bu. Jadi dari lahir dia memang mengalami gangguan produksi insulin sehingga dia sudah harus menggunakan insulin dari luar gitu. Jadi kalau ibu sepertinya DM tipe 2 karena baru diketahui saat sudah dewasa gitu. Selanjutnya adalah apakah insulinnya bisa stop? Nah, kalau terkait hal tersebut sebenarnya ini menjadi personal dalam artian kita perlu lihat kondisi pasien per pasien. Eh, Terkait hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah pertama kebutuhan insulin ibu cukup besar. Ibu menggunakan insul Lantus 14 unit dengan Novorapid atau Apidra 3 kali 12 unit. 36 ditambah 14 berarti sehari 50 unit ibu masuk. Kalau ibu memang mau menurunkan jumlah insulinnya sebenarnya perlu dilihat dulu. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, misalkan seperti menurunkan berat badan, gitu, terus merubah makanan-makanan yang dikonsumsi. Nah, nanti kita lihat juga responnya. Kalau kalau gulanya sudah semakin terkontrol, terus dilihat gulanya sampai sudah terkontrol, nanti baru kita lihat apakah insulinnya bisa rutin atau bisa diturunkan atau tidak. Tapi saat ini yang disarankan adalah tercapai dulu sebenarnya target dari gula darah dan HbA1c. Di mana gula darah puasa targetnya itu di bawah 130, gula darah sewaktunya atau gula darah 2 jam setelah makan di bawah 200. Dan HbA1c-nya kalau bisa di bawah 7 atau 8. Kalau udah di bawah kalau di atas usia 60 tahun. Gitu. Nah, untuk apakah ibu bisa berpuasa?
kalau ibu tidak mengalami kondisi drop selama 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, sesuai dengan eh, stratifikasi yang ada, sebenarnya bisa. Cuma nanti kadar insulinnya atau cara penulisan dosis insulinnya perlu disesuaikan. Jadi karena ibu sama dokter Nuli mungkin bisa ditanyakan nanti bu ke dokter Nuli bagaimana dosis insulin untuk sayanya. Biasanya kita akan rubah bu. Jika kita lihat nih bu ya, kita lihat ke presentasi saya tadi ya. Eh, sebentar, hilang, sebentar. Nih, kalau kita lihat, ibu menggunakan insulin ya, insulin Apidra. Insulin Apidra itu adalah insulin prandial analog. Disuntikan 3 kali, ibu kan? 3 kali 12 unit. Di sini perlu disesuaikan ketika makan sahur, dosis saat sebelum Ramadan disuntikan saat sahur. Jadi saat sahur ibu bisa nyuntikan 12 unit. Nah, tapi kalau ibu terkontrol gulanya, mungkin perlu disesuaikan saat apa namanya dosis insulinnya perlu diturunkan. Jadi di sini nyuntiknya ibu yang biasanya 3 kali, mungkin saat ini bisa jadi nyuntiknya cuma 2 kali. Nyuntiknya saat sahur dan saat buka puasa. Nah, ibu juga pakai Lantus. Ya, Lantus itu adalah Glargin, insulin basal analog. Disuntikan sekali sehari, ibu ya. Ketika buka puasa saat Ramadan, sebelum Ramadan disuntikan saat berbuka bisa. Jadi saat buka puasa, saat malam masih juntik dengan dosis yang sama. Atau kalau sudah terkontrol, dosisnya diturunkan. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Cuman untuk detailnya mungkin Ibu bisa konsultasikan langsung dengan dokter Nuli sebagai dokter yang mengontrol Ibu. Gitu mungkin Ibu. Terima kasih. Iya, Dok. Makasih, Dok. Gimana Bu Seri? Ya, terima kasih Mbak Pupu. Heeh. Sudah cukup Nah, jelas. ya. Selanjutnya saya akan konsultasi dengan Dokter Nuli. Kemarin kebetulan saya pas pas kontrol terakhir saya lupa menanyakan itu. Hmm. Terima Siap-siap. kasih, Dok. Oh, Dok, ini di kolom chat ada yang bertanya nih, Dok. Izin bertanya, Dokter, seberapa sering monitoring gula darah dan tekanan darah saat puasa dan dilakukan jam berapa baiknya? Ya. Sebenarnya pemantauan gula darah itu seperti yang tadi saya sampaikan, sesering mungkin itu lebih baik sebenarnya. Cuman tidak baik buat dompet karena stik gulanya habis. Jadi kalau saran saya, yang pertama di hari pertama ibu mulai puasa Ramadan, dipantau dulu gulanya. Kalau gulanya baik, nanti dicek mungkin bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali lah, gitu. Tapi hari pertama itu menjadi patokan kita. Sudah sesuaikah pola terapi yang kita terapkan ketika kita bulan Ramadan? Kapan ngeceknya? Sebenarnya dari guideline menyarankan bisa sebelum sahur, saat pagi hari, sebelum buka puasa, sampai setelah 2 jam setelah buka puasa. Dan yang perlu digarisbawahi adalah at any time when you have symptom of low or high blood glucose or are feeling unwell. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi yang lemah,
ada perubahan gejala pada tubuh, maka lakukan pemeriksaan gula darah. Jadi ibu bisa cek gula darah sebelum sahur, boleh untuk melihat gula darah puasa. Terus mau dilihat gula darah 2 jamnya misalkan, ibu boleh lihat 2 jam setelah buka puasa, dicek gulanya sendiri. Seperti itu. Ataupun ketika puasa lagi puncak-puncaknya jam 12 siang, ibu cek. Boleh untuk lihat sebenarnya saya ada hipoglikemi atau tidak nih dengan tata laksana yang sedang saya jalani saat ini. Seperti itu. Kalau tensi juga bisa sebelum berbuka atau sebelum makan ya. Sebelum makan sahur kita tensi. Itu kan dia tensi pagi sebelum kita melakukan aktivitas. Dan tensi sore ketika kita berbuka. Seperti itu. Seperti itu Ibu. Ibu yang bertanya di komen. Ya, mungkin mudah-mudahan Bu Laila ya puas dengan jawaban dari dokter. Boleh, boleh Bu. Nanti saya kirimkan. Izin. Iya. Oh iya. Dok, kebetulan ini nggak ada yang raise hand lagi dan di kolom chat kosong. Mungkin saya ya dok ya, izin bertanya dok ya. Baik, baik. Nah, ini dok terkait dengan pemberian apa obat-obat diabetes ya yang golongan glimiperid, glibenclamid kan pemberiannya sehari itu cukup 1 kali 1 tablet dok. Eh, Dikala kita berpuasa dok ya, bagusnya minum obat golongan tersebut apa di pas saat buka puasa atau pas sahur. Satu dok itu. Yang kedua yang saya tanyakan di luar konteks puasa dok ya. Kebetulan ada pasien dok. Waktu itu beliau dirawat di rumah sakit, dapat terapi suntik insulin. Setelah habis rawat, dia pulangkan ke rumahnya. Masih suntik insulin itu dok. Tapi setelah habis insulinnya, dia balik lagi ke oral, ke minum tablet. Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi naik turunnya gula darah? Apa gimana tuh dok? Karena otomatis kalau misalkan dari insulin ke tablet, khasiatnya mungkin berbeda dok ya. Mungkin saya minta itunya dok, pencerahannya dari dokter terkait pemberian terapi diabetes. Baik, sebentar. Gimana Bu Pupu tadi? Sorry, pertanyaannya. Itu dok, yang pertama yang saya tanyakan tuh pemberian obat diabetes yang golongan glimiperid, glibenclamid, apakah selama berpuasa itu diberikannya, kan itu hanya 1 kali dok ya diberikannya, diminumnya pas saat buka puasa apa sahur yang lebih bagusnya. Terus di luar konteks puasa, ada pasien yang tadinya dia diberikan advis sama dokter spesialisnya itu insulin waktu dirawat, kemudian dia pulang, nggak lanjut tuh terapi insulinnya dok, jadi balik lagi ke oral. Pas dicek, setiap dia itu dicek selalu apa skor gula darahnya itu di atas 200 terus dok, Hmm, gitu. Apakah ya, emang seharusnya dilanjutkan insulinnya? Apa emang lebih baik ke oral? Gimana itu dok? Saya nggak ya, paham. ya. Jadi Bu, kalau glimepiride sama glibenclamid seperti yang kita lihat ini Bu ya. Kalau dia minumnya 1 kali sehari saat berpuasa, dia minumnya sebelum berpuasa dia minum cuma 1 kali sehari. Prinsip pengobatan gula yang tadi saya sampaikan, kalau dia mau minum obat gula, dia harus makan. Jadi kalau cuma 1 kali, kita geser ke sebelum berbuka.
Jadi ketika Allah Akbar, dia minum air putih, dia minum obat gula, habis itu dia baru makan. Tapi kalau dia 2 kali sehari, nah baru 1 tablet saat buka, pas sahur mungkin bisa jadi setengah tablet gitu, sesuai dengan guideline ini. Nah, terkait tadi studi kasus yang Ibu sampaikan bahwa bagaimana pasien sudah disuruh insulin tapi ternyata pasien tetap minum obat oral. Ya sebenarnya bukan saya salah menyalahkan pasiennya ya, tapi memang sudah tidak sesuai dengan advis dokternya gitu. Jadi memang ya gulanya jadi masih belum terkontrol gitu, Bu. Karena advis dokternya tidak dijalankan gitu. Jadi dok, kalau misalkan kalau pasien udah terpapar terapi insulin, seterusnya itu harus insulin aja dok ya? Enggak juga sih, Bu. Ini semuanya personal. Jadi Hmm, sesuai dengan dokter dan pasiennya. hmm, Jadi perlu hmm. perlu didiskusikan secara baik-baik antara dokter dan pasiennya. Misalkan kayak dokternya udah menyuruh insulin, tapi pasiennya tetap mau oral. Nah, sebenarnya perlu dicari tahu kenapa pasiennya nggak mau insulin. Kan bisa jadi pasiennya memang nggak berkenan insulin sebenarnya. Lebih mau Iya. minum oral gitu. Nah, kita Hmm. coba lihat apakah obat oralnya sudah maksimal atau belum gitu. Kalau obat oralnya sudah maksimal, ya mau nggak mau mungkin perlu masuk insulin satu gitu, satu satu kali suntik dulu malam gitu. Seperti itu sih, Bu. Berarti dok tergantung respon tubuhnya ya dok ya. Kalau respon tubuhnya Betul. bagus terhadap terapi oral, itu bisa diteruskan dok ya. Iya, betul. Ya udah. Terima kasih dokter. Sama-sama, Ibu. Iya, jadi sebenarnya Bu menambahkan bahwa idealnya seorang pasien yang memiliki sakit gula itu memiliki catatan gula. Kebetulan pasien-pasien saya selalu terhubung dengan saya jika memang yang pasien gula ya. Jadi kalau memang ada ini mereka bisa kontak saya gitu. Karena memang gula itu sangat fluktuatif. Bisa jadi pasiennya tinggi, minumnya obat gulanya tinggi, ternyata gula obatnya habis. Atau ternyata memang pasien takut untuk minum obat karena gulanya takut karena kemarin habis drop gitu. Gulanya Iya. seperti itu. Ada juga yang pasien sangat 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 patuh kepada dokternya, obatnya diminum semua walaupun dia sedang tidak nafsu makan. Alhasil drop juga gulanya gitu. Ya, Seperti ya. itu. Ya, baiklah dok. Ya, Em, terima kasih. ya, sama-sama dok. Sehubungan dengan udah nggak ada lagi nah dok ya. Sepertinya nih Ini, di iya, iya. Coba, coba. juga ada nih. Bu Seri mau bertanya Iya, ya? iya boleh nggak Silakan bertanya lagi, Mbak Pupu? banyak-banyaknya Bu. Masih banyak waktu soalnya. Enggak, ini saya mau nanya dokter, dokter, mau nanya kalau misalnya side effect dari suntik insulin itu ada nggak sih sebenarnya? Kenapa banyak orang nggak berkenan untuk suntik insulin? Kalau saya sendiri sih udah ngikutin terapinya dokter Nuli yang insulin ini udah hampir tahun kedua ya dok ya. Yang ingin saya tanyakan ya kira-kira dari segi medis ada nggak sih side effect-nya untuk insulin ini? Terus kemudian sampai kapan sih terapi insulin ini bisa dinyatakan di stop dok? Itu aja Ya, dokter. Maaf bolak-balik bertanya nih. iya Ibu. Yang pertama side effect insulin, yang pertama ya kalau dia ada alergi insulin dia bisa muncul alergi insulin, bisa muncul reaksi alergi. Yang kedua, yang paling kita cegah dari side effect insulin yang pertama, yang selanjutnya adalah hipoglikemi atau gula darah rendah. Karena insulin memiliki potensi hipoglikemi yang lebih tinggi dibanding obat oral. Yang ketiga, efek samping insulin adalah berat badan bertambah, Bu. Gitu. Jadi orang-orang yang pakai insulin cenderung bertambah gemuk.
di Oh, mana sebenarnya orang yang sakit gula dokter, harus turun berat badan. dokter, jadi insulin ini pengaruh ke obesitas ya? Bukan ke pengaruh ke obesitas, Bu, pengaruh ke pertambahan berat badan. Belum tentu dia Oh, jadi obesitas, cuman maksudnya berat badannya jadi nambah gitu. oh gitu ya dok ya? Hmm. Iya iya dok. Terus pertanyaan kedua, sampai kapan insulinnya dipakai? Sampai terkontrol gulanya, Bu. Kalau gulanya terkontrol dengan insulin dan insulinnya tidak bisa turun dosisnya dan dicapai gula darahnya sudah terkontrol, HbA1c baik, ya seumur hidup menggunakan insulin. Iya iya. Tapi misalkan pasiennya insulinnya dokternya mencoba menurunkan insulin pelan-pelan. Beberapa pasien sekarang tuh dikenal ada nama istilah diabetes remisi, Bu. Gitu. Jadi yang memang dengan penyesuaian diet, penyesuaian lifestyle, berat badan yang turun, itu menyebabkan kebutuhan insulin juga berkurang. Jadi ada beberapa pasien yang memang akhirnya dari insulinnya yang tadinya mungkin dia insulinnya 4 kali suntik, namun dosisnya tidak terlalu besar, dikurangi, alhasil jadi cuma 1 kali suntik, seperti itu. Iya iya dok. Atau yang tadinya cuma 1 kali suntik, dicoba mau coba pakai oral gitu, ya udah coba pakai oral. Terkadang insulin diberikan, Bu, karena pasien itu kalau minum obat banyak, compliance-nya jadi jelek. Obatnya nggak diminum gitu kalau banyak. Sedangkan kalau insulin mungkin dengan sekali suntik tercapai itu gulanya gitu, Bu, maksud saya. Terkadang Oke seperti itu juga. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. oke terima kasih dokter. Mana Bu Seri, udah puas? Sudah puas Bu? Ntar kita tunggu. Di sini sudah nggak ada lagi yang bertanya dok ya. Mungkin saya simpulkan aja dok ya. Yang pertanyaan pertama hingga yang terakhir tadi. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Seri Lubis bahwa diabetes tipe 1 itu yaitu diabetes yang diderita oleh pasien sejak lahir. Sedangkan diabetes tipe 2 yaitu diabetes yang diderita oleh pasien-pasien di usia yang sudah. Untuk selanjutnya, untuk pemberian insulin yang tadinya di saat tidak berpuasa, misalkan 3 kali, itu bisa dikurangi dosisnya dikala berpuasa. Karena disesuaikan dengan asupan nutrisi yang kita olah. Terus kemudian pertanyaan dari saya tadi tentang pemberian golongan glibenclamid dan glimepiride itu bisa diberikan sesuai dengan nilai gula darah ya dok ya. Kalau misalkan gula darahnya di bawah 200 bisa 1 kali pemberian. Terus kemudian untuk pemberian terapi insulin yang tadinya misalkan diberikan terapi insulin, kemudian pasien tersebut mengkonsumsi terapi oral, itu disesuaikan dengan respon tubuh pasien-pasien tersebut. Andaikan emang beresponnya baik terhadap terapi oral, boleh dilanjutkan. Dan yang terakhir dari Bu Seri yaitu tentang side effect ya Bu ya. Side effect pemberian dari insulin. Tadi barusan sudah disampaikan. Dan untuk yang hipertensi, tadi yang hipertensi, pertanyaannya monitoring gula darah dan tekanan darah saat puasa. Itu bisa dilakukan dikala sesudah konsumsi berbuka ya dok ya, di saat berbuka dan di saat sahur ya dok. Apanya, Bu? Apanya, Bu? Yang tadi untuk ini monitoring
monitoring gula darah. Oh iya iya. Iya bisa Bu. Bisa. Ya. Mungkin itu aja dok yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Untuk selanjutnya, Pak Sam, gimana ini kita tutup apa masih ada yang ditanyakan para peserta webinar? Ditutup aja Bu, kalau nggak ada yang nanya lagi. Oh ya udah. Dokter, terima kasih ilmunya hari ini. Walaupun peserta kita hanya sedikit ya dok ya, kurang lebih 8 orang di sini plus narasumber. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan hari ini salah satu amal soleh dokter ya dok ya. Ladang pahala buat dokter. Mohon maaf kurang lebihnya saya dan peserta webinar semuanya menghaturkan beribu-ribu terima kasih ilmu yang telah diberikan oleh dokter. Mungkin akhirul kalam, saya tutup webinar ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum.